tanya kepada narasumber kami di daring itu, Pak, gimana kalau saya mencari permodalan, nanti akan diarahkan. Ya, di Sijawara kami. Itu di SDM. Ya, di samping nanti kalau sudah pada tataran new normal, kami akan melakukan face to face lagi di lapangan, langsung mendampingi teman-teman UKM untuk meningkatkan produktivitasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di bidang produksi. Nah, selama pandemi, teman-teman UMKM dan koperasi ini sudah tenggelam, sehingga yang terdampak menjadi banyak. Nah, disinilah peran kami. Bagaimana agar supaya produksi teman-teman ini tetap jalan. Kami arahkan walaupun memang harus mereka di rumah, tapi produksi tetap jalan. Kami melakukan juga pelatihan secara daring. Kami punya klinik UMKM, Pak, di kantor kami. Klinik UMKM atau yang sudah saya rubah menjadi BDC, Business Development Center. Itu melakukan pendampingan secara daring kepada teman-teman UMKM. Ya. Dan di medsos kami sudah terjadwal bulan Juni kemarin apa aja pelatihannya dan nanti ini apa aja pelatihannya itu sudah kami anukan di medsos kami dan bisa diunduh sama teman-teman, bisa diikuti oleh teman-teman UMKM. Itu diproduksi termasuk pendampingan fasilitasi sertifikasi BPOM-nya, halalnya, ISO-nya, HAKI-nya, PRT-nya gitu ya. Sehingga produk yang dihasilkan oleh teman-teman UMKM dan koperasi itu tidak kalah ketika nanti akan dipasarkan, baik regional, nasional, internasional. Ini yang kami lakukan selama ini. Ya. Kemudian yang keempat, prioritas pembiayaan, permodalan. Nah, disinilah kadang teman-teman yang tadi juga yang terdampak termasuk koperasi, itu dengan Bank Jatim dan Bank UMKM, di mana juga kami punya anggaran di sana yang ada di bank itu dengan bunga 6% bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM sampai saat ini. Ya, sampai saat ini bisa teman-teman UMKM dan kami arahkan. Kami juga melakukan pembinaan pendampingan cara membuat proposal itu bagaimana di BDC kami tadi atau di klinik UMKM kami. Diarahkan cara buat proposal, syarat-syaratnya begini dan sebagainya sampai kami kawal menuju ke Bank Jatim maupun Bank UMKM untuk menambah permodalan. Termasuk bagaimana program Kementerian Koperasi ketika terjadi relaksasi, mereka mengajukan relaksasi, kami bantu ngawal agar supaya mereka punya hak, mendapatkan haknya untuk relaksasi penundaan acara itu, termasuk restitusi pajaknya. Ini kami, karena ini sudah perintah, baik oleh Menteri maupun oleh Ibu Gubernur kami harus menjalankan ini. Memang tidak semua belum semua dapat kami tangani, belum semua kami layani. 21.000 koperasi tidak sedikit. Yang melakukan simpan pinjam ada 80%. Ini semuanya menginginkan. Kami berbagi tugas dengan teman-teman kami di kabupaten kota, dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro di kabupaten kota untuk bersama-sama membimbing, membina, mendampingi teman-teman koperasi maupun UMKM. Ini yang kami lakukan sebagai wujud ketika kami tidak mampu turun ke lapangan secara utuh, secara penuh. Termasuk usaha mikronya, termasuk UKM-nya. Kami lakukan itu untuk permodalan. Gitu ya. Ada LPDB yang sampai nanti program PEN dengan bunga 3%. Ya, ada CSR, ya, CSR-nya BUMN maupun BUMD, ya, maupun perbankan. Itu kami rangkul mereka agar supaya juga membina pada UMKM yang terdampak ini. Dan alhamdulillah dari hasil koordinasi kami dengan BUMN itu, laporan dari teman-teman BUMN itu sudah banyak yang melakukan tugasnya membantu UMKM di dalam rangka edukasi maupun pemberian modal melalui PKBL-nya, pola kemitraan dan bina lingkungannya. Ini sudah dilakukan alhamdulillah. Walaupun sekali lagi belum semuanya bisa merasakan itu karena banyaknya yang terdampak dan banyaknya jumlah UMKM di Jawa Timur. Yang terakhir yang pemasaran, ya, prioritas pemasaran. Nah, ketika lembaganya sudah bagus, SDM-nya profesional, produksinya sudah sertifikasinya bagus, permodalan tercukupi, yang terakhir adalah pasar. Pasar ini yang menjanjikan tentunya. Kalau sudah mereka bekerja di rumah kemudian tidak bisa terpasarkan, nah ini yang mau kemana kan gitu ya. Nah, di pasar ini tentunya kami di era digitalisasi ini karena sudah banyak platform-platform digital yang dilakukan oleh anak-anak muda, ya, kami merangkul mereka seperti Bukalapak, Blibli.com, Tokopedia, Lazada, Gojek, Grab dan sebagainya
kami rangkul mereka untuk memasarkan produknya UMKM. Alhamdulillah, walaupun jumlahnya tidak signifikan banyak, tapi ada beberapa UMKM yang sudah masuk ya, dari tahun-tahun yang sebelumnya, itu sudah memasarkan lewat marketplace digital itu. Dan teman-teman juga memanfaatkan yang namanya HP, ya, mengenai HP. Mudah-mudahan nanti para peserta webinar ini, teman-teman UKM ya, atau mahasiswa, itu betul-betul bisa memanfaatkan HP ini. Ya, kita jangan dijajah oleh HP, tapi kita harus jajah HP ini supaya bisa menghasilkan. Kalau HP hanya untuk mencari, membuat hoax dan sebagainya, kita dijajah. Kita harus jajah bagaimana aplikasi yang ada di HP ini kita manfaatkan supaya membuahkan hasil. Kalau kita keluarkan pulsa, membeli pulsa satu hari, satu bulan misalnya 500.000, maka satu bulan harus menghasilkan 5 juta. Caranya, di situ ada IG, di situ ada Twitter, ada YouTube dan sebagainya, ada WA bisnis, itu dipakai untuk pasar. Dan alhamdulillah, teman-teman yang bergabung dalam komunitas itu sudah membuat grup di HP-nya melalui WA bisnis dan mereka memasarkan hasil produk. Ya, ini yang terjadi. Di samping saat ini saya berharap pada teman-teman, saya punya 2 galeri di kantor saya, galeri batik dan galeri craft, Mamin, ya, Mamin. Kemudian di Jakarta di gedung Smesco kami punya pavilion Jatim yang siap juga untuk memasarkan produk-produk teman-teman dan ini sudah kami lakukan. Di 26 provinsi itu di bawah Disperindak ada 26 KPD, kantor perwakilan dagang. Itu juga pasar kami di sana bersama-sama Disperindak. Produk UMKM kita pasarkan di sana, produk IKM kita pasarkan di sana. Ya. Bahkan ke luar negeri, ya, bahkan ke luar negeri. Ini sudah kami lakukan selama pandemi. Ada 3 negara yang sempat kami kirim sebagai sampel produk dari UKM yang diterima di Singapura, Malaysia, sama Australia. Ya. Ini produk UKM. Nanti kalau sudah disetujui dan itulah, ini jumlahnya akan betul-betul menjadi ekspor. Gitu ya. Ini sekarang terkenal selama pandemi itu. Dan alhamdulillah transaksinya juga lancar walaupun sedikit-sedikit. Ini yang kami lakukan. Dan di era ini juga, masa transisi ini, saya berharap kepada teman-teman mahasiswa UKM dan koperasi, kita harus adaptif, ya, adaptasi dengan kondisi ini. Kita harus bagaimana menyikapi pada pandemi ini dengan adaptasi. Ya, kita jangan mengeluh karena ada pandemi mengeluh, akhirnya bangkrut dan sebagainya. Enggak boleh itu. Saya mohon teman-teman UKM adaptif, ya, adaptasi, aktif atau aktif lah ya, aktif untuk menjemput bola, mencari bahan baku, terutama di kesehatan. Tadi Pak Dekan menyampaikan, di kesehatan selama ini memang betul kesulitan untuk mencari bahan baku buat sabun, buat hand sanitizer kesulitan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai. Buat masker ini juga sulit, gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah mulai normal. Ini kita harus adaptif. Yang kedua, kita harus kreatif di dalam mengelola produk. Kreativitas itu penting, ya. Harus inovatif juga. Inovasi ini juga penting, tidak hanya kreatif, tapi inovasi ide apa ke depan yang harus kami lakukan. Menghadapi new normal ini apa yang akan kita lakukan? Idenya keluarkan selama ada membuat produksi di rumah. Ide keluarkan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi, kooperatif atau komunikatif. Yang ini penting. Di pedesaan atau di perkotaan, di pedesaan apalagi, di situ ada BUMDes, ya, badan usaha milik desa. Di situ ada koperasi, di situ banyak UMKM, banyak ibu-ibu yang membuat produk. Ayo kita kolaborasi di situ. Termasuk tidak hanya dengan BUMDes, dengan pondok pesantren, dengan koperasi pondok pesantren. Ini penting. Ya, Ibu Gubernur telah membuat program OPOP, One Pesantren One Product. Ini menjadi andalan bagaimana agar supaya di pondok pesantren itu terjadi pesantrenpreneur, santripreneur, dan sosiopreneur. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Saya melakukan pendampingan itu, termasuk sama Mas Ari ini, gitu ya. Ini penting, ya. Termasuk juga dengan wisatanya, tidak hanya BUMDes, pondok pesantren, tapi juga wisata. Wisata pondok pesantren ini kita mulai sekarang, ya, dengan dinas pariwisata. Wisata kampus misalnya, yang memang itu menjadi strategi untuk kita wisatakan karena situ ada produk misalnya.
wisata SMK, ya, yang punya produk SMK Mini, ya, SMK yang punya produk mobil, sepeda motor dan sebagainya, itu wisata. Apalagi dengan wisata-wisata yang lain, baik di pegunungan, di daratan, di lautan gitu ya. Ini kita jemput bola, kita kolaborasi. Yang kolaborasi ini saya jadikan satu menjadi pentahelik. Di mana di situ ada akademisi, ada bisnisnya, ada komunitasnya, ada pemerintahnya, ada medianya. Ini satu kesatuan. Sehingga dari hulu hilir, dari petik kemas olah jualnya, itu kita lakukan bersama-sama melalui pentahelik ini. Ini yang menjadi harapan saya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit hal ini menambah wawasan, menambah bahan diskusi nantinya ketika para narasumber bisa menyampaikan materinya dalam kesempatan ini. Ini menjadi penting, Ibu Pak sekalian, Pak Dekan, Mas Ari, dan para narasumber serta peserta webinar ini. Yang saya katakan tadi, mulai dari adaptif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, itu merupakan jimat saya, Pak Dekan. Ya, Pak narasumber. Jimat saya itu kalau saya ringkas jadi satu adalah AKE itu namanya. Jimat AKE. Aktif, adaptif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, ini AKE, Pak. Kalau teman-teman UKM, teman mahasiswa pegang AKE ini, insya Allah usahanya, apapun kegiatannya akan berjalan lancar dan bagus. Ya, bukan jimat-jimat dari mbah-mbah itu ya, Pak ya. Ini jimatnya wirausaha, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif. Nah, ini menjadi hal yang ini saya lakukan, dan saya mohon teman-teman UKM selalu bisa melakukan bersama-sama itu, dan sampai pentaheliknya itu tadi ya. Dan inilah wujud